Membongkar ketakutan saat agama berhadapan dengan sains. Salah satu keindahan Islam adalah prinsipnya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam hadir untuk membawa manfaat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi umat Muslim. Namun ketika agama diilmiahkan, tidak sedikit yang merasa tidak nyaman. Mengapa demikian? Bukankah memahami Islam secara ilmiah dapat membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk memahami dan merasakan rahmatnya? Mengapa orang terkadang resisten? 1. Ketakutan akan penyimpangan. Sebagian orang merasa bahwa mengilmiahkan agama bisa berisiko mengurangi makna spiritual dan transendentalnya. Mereka khawatir agama, yang merupakan wahyu ilahi, akan direndahkan ke level logika manusia. Namun, pemikiran ini seringkali berakar dari kurangnya pemahaman akan harmoni antara agama dan sains. Kedua, kesalahpahaman sejarah. Banyak yang masih melihat agama dan sains sebagai dua hal yang bertentangan. Pandangan ini sering diwarisi dari sejarah konflik antara gereja dan ilmuwan di Eropa pada abad pertengahan. Padahal, dalam tradisi Islam, sains dan agama selalu berjalan seiring. Contohnya adalah karya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Haytham yang menunjukkan harmoni antara keyakinan dan ilmu pengetahuan. 3. Kurangnya edukasi. Ketidaknyamanan juga bisa muncul dari kurangnya pemahaman terhadap ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda Allah di alam semesta. Ketika agama dipandang hanya sebagai ritual tanpa memahami esensi logis dan ilmiahnya, muncul resistensi saat pendekatan baru diperkenalkan. Dalil yang mendukung Islam dan keilmiahan. Islam sendiri sangat mendorong pengkajian ilmiah. Allah seringkali mengajak manusia untuk berpikir dan merenungkan alam semesta. Berikut beberapa dalil yang relevan. 1. Al-Quran dan observasi alam. Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Quran Surah Ali Imran 190. Ayat ini jelas mengarahkan manusia untuk memikirkan fenomena alam sebagai bukti kebesaran Allah. Mengilmiahkan agama adalah salah satu cara memahami tanda-tanda ini secara lebih mendalam. 2. Manusia diberikan akal untuk berpikir. Allah berfirman, "Apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan?" Quran Surah Al-Ghasyiyah 17. Perintah untuk merenungkan ciptaannya adalah dorongan untuk menggunakan akal dan ilmu pengetahuan dalam memahami kebesaran Allah. 3. Hadis Nabi tentang ilmu pengetahuan. Rasulullah bersabda, "Tuntutlah ilmu, walau sampai ke negeri Cina." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang universal dan penting, tanpa memandang batas agama atau budaya. Keilmiahan sebagai rahmatan lil alamin. Ketika agama diilmiahkan, pintu dialog dengan berbagai kelompok terbuka lebar. Ini membuat Islam lebih inklusif dan relevan bagi semua manusia. Misalnya, 1. Pendekatan ilmiah dalam medis dan etika. Banyak prinsip medis modern yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menjaga kebersihan, larangan alkohol, dan pentingnya keseimbangan dalam hidup. Ini adalah contoh nyata bagaimana Islam menjadi rahmat bagi semua. 2. Ilmu pengetahuan sebagai alat dakwah. Ketika agama dijelaskan dengan pendekatan ilmiah, banyak orang non-Muslim yang menjadi tertarik dan kagum. Contoh terkenal adalah Maurice Bucaille, seorang dokter Perancis yang akhirnya masuk Islam setelah mempelajari sains dalam Al-Quran. Ketiga, keselarasan agama dan sains sebagai bukti keajaiban. Menemukan bahwa ajaran Islam telah lama menyebutkan fenomena yang baru terungkap oleh sains modern dapat memperkuat keyakinan umat Muslim dan menjadi bukti otentisitas wahyu bagi yang belum beriman. Menjawab marah dan resistensi. Reaksi marah atau resistensi
saat agama diilmiahkan bisa diatasi dengan pendekatan berikut. 1. Pendidikan dan literasi. Berikan pemahaman bahwa agama dan sains bukanlah musuh, melainkan mitra yang saling melengkapi. Tunjukkan bagaimana tokoh-tokoh Muslim masa lalu mengintegrasikan keduanya. Dialog yang bijak. Gunakan pendekatan penuh hikmah saat berdiskusi, sebagaimana Allah memerintahkan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl 125. 3. Memberi contoh nyata. Tunjukkan bukti-bukti ilmiah yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti keajaiban embriologi dalam Al-Quran atau hukum gravitasi yang sejalan dengan ayat-ayat kauniyah. Kesimpulan, mengilmiahkan agama bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dengan membuka pintu bagi dialog dan pemahaman, Islam dapat menjangkau semua kalangan, memperkuat iman, dan membawa manfaat nyata bagi dunia. Tugas kita adalah menjembatani agama dan ilmu dengan cara yang bijaksana, tanpa kehilangan esensi spiritual yang menjadi inti ajaran Islam.